10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Enjang Suherman, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Saya Denny Leo Aldi, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kelompok 3 tentang perpajakan, yakni surat pemberitahuan, surat pembayaran, tata cara pemberitahuan, dan tata cara pembayaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arif Afrianto, yang kedua ada Riki Nugraha, yang ketiga ada Saifullah Ramadan, dan yang keempat ada saya sendiri, Denny Leo Aldi. Tujuan dari tugas ini, saya akan mempresentasikan dan mengkaji surat pemberitahuan, surat pembayaran, serta tata cara menurut Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Di sini ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Yang kedua ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Yang terakhir yaitu ada Withholding System, adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya dihitung oleh pihak ketiga, seperti HRD suatu perusahaan yang mengurus pajak para karyawannya. Berikutnya ada surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan pasal 1 angka 11, 12, 13 Undang-Undang KUP. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban. Yang pertama ada SPT terdiri dari 2 jenis, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Yang kedua, ada SPT masa dilaporkan untuk suatu masa pajak, sedangkan SPT tahunan dilaporkan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang ketiga, ada SPT dapat bersifat normal atau pembetulan, baik SPT tersebut nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Fungsi SPT dari penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP, SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek dan bukan objek pajak, melaporkan tentang harta dan kewajiban, dan melaporkan tentang pembayaran dari pemotong atau pemungut. SPT tahunan di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
Yang kedua ada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Dan yang terakhir ada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan bagi wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Berikutnya saya akan menjelaskan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Bisa diartikan seseorang yang memiliki suatu usaha ataupun sebuah perusahaan. Di sini ada jenis formulir SPT tahunan beserta contoh formulirnya yang berbentuk gambar. Yang pertama ada formulir SPT tahunan 1770 dikhususkan untuk wajib pajak perorangan yang sumber penghasilannya dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua ada formulir SPT tahunan 1770S atau tingkat sederhana diperuntukkan bagi wajib pajak perorangan yang memiliki sumber penghasilan dari satu sumber atau lebih dan atau punya penghasilan lain dari usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, ada formulir SPT tahunan 1770 SS atau tingkat sederhana. Digunakan oleh wajib pajak perorangan yang memiliki sumber penghasilan dari satu pekerjaan saja dan besaran jumlah penghasilannya tidak lebih dari 60 juta. Berikutnya ada formulir 1712A1 untuk pekerja swasta dan 1712A2 untuk pegawai negeri sipil. Yang kedua ada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Bisa diartikan seseorang yang memiliki suatu usaha ataupun sebuah perusahaan, badan usaha seperti PT, SIPI, UD, yayasan, organisasi, atau perkumpulan. Jenis formulir untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak badan, di sini menggunakan formulir SPT tahunan 1771. Yaitu digunakan oleh wajib pajak badan dalam melaporkan penghasilan, biaya, dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Dan ini ada beberapa lampiran-lampiran formulir untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak badan. Yang pertama ada formulir SPT tahunan 1771-1 Romawi untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan perhitungan penghasilan neto fisikal. Yang kedua ada formulir SPT tahunan 1771-2 Romawi berisi perincian harga pokok penjualan atau HPP, biaya usaha secara komersial dan biaya dari luar usaha. Yang ketiga, ada formulir SPT tahunan 1771-3 Romawi diisi untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri. Yang keempat, ada formulir SPT tahunan 1771-4 Romawi untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan. Yang kelima ada formulir SPT tahunan 1771-5 untuk melaporkan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang terakhir ada formulir SPT tahunan 1771-6 Romawi untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai surat pemberitahuan yaitu ada SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan bagi wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Bisa diartikan seseorang yang memiliki suatu usaha ataupun sebuah perusahaan, badan usaha seperti PT, SIPI, UD, yayasan, organisasi, atau perkumpulan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Dan jenis formulir yang dipakai di sini tidak jauh beda dengan SPT wajib pajak badan. Cuman di sini dibedakannya menggunakan garis miring dolar, yaitu formulir SPT tahunan 1771 garis miring dolar untuk digunakan oleh wajib pajak badan dalam melaporkan penghasilan, biaya, dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu 1 tahun pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Ini adalah lampiran-lampiran SPT tahunan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Jenis lampiran di sini yang dipakai tidak jauh beda dengan wajib pajak badan. Yang membedakannya di sini memakai garis miring dolar. Cara pelaporan SPT di sini menggunakan DJV online atau aplikasi e-filing. Hal yang perlu dipersiapkan untuk cara pelaporan SPT tahunan, yang pertama ada NPWP, yang kedua ada FVN, yang ketiga ada akun DJV online, dan yang keempat ada formulir wajib pajak. Tata caranya, yang pertama siapkan dokumen pendukung, yang kedua buka djvonline.pajak.go.id, pilih login, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik login. Yang ketiga, pilih menu lapor, lalu pilih layanan e-filing. Yang keempat, pilih buat SPT. Yang kelima, ikuti panduan termasuk berbentuk pertanyaan, isi SPT sesuai panduan. Yang keenam, jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT, ambil kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui email wajib pajak. Dan yang ketujuh, masukkan kode verifikasi dan klik kirim SPT. Dan yang kedelapan, jika belum ingin mengirim SPT, klik selesai. Dan SPT Anda akan tersimpan untuk dapat dilihat dan diedit kembali di menu Submit SPT. Yang kedelapan, diisi sesuai formulir. Yang kesembilan, isi kolom penghasilan, harta, kewajiban, dan tanggungan. Yang kesepuluh, setelah selesai bukti pengiriman elektronik akan dikirim lewat email. Yang terakhir, yang ke-11 ada email yang dikirim menyertakan data mengenai nama wajib pajak, NPWP, status SPT, dan tanggal penyampaian. Pembahasan berikutnya mengenai SPT masa. SPT masa di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, dan SPT masa PPN bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Untuk SPT masa pajak penghasilan, di sini ada beberapa pasal, yaitu ada 6 pasal. Pasal yang pertama, pasal 21 dan pasal 26, yang kedua pasal 22, yang ketiga pasal 23 dan pasal 26, yang keempat pasal 25, yang kelima pasal 4 ayat 2, dan yang terakhir pasal 15. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26, yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Formulir yang dipakai di sini menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Formulir ini diajukan untuk pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang berikutnya ada mantan pegawai, dan yang terakhir ada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang kedua ada SPT masa pajak penghasilan pasal 22. Yaitu pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Pajak penghasilan ini dikenakan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor.
Jenis formulirnya yang dipakai adalah formulir SPT Masa PPH pasal 22. Peruntukan formulirnya yaitu untuk badan usaha meliputi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, dan pedagang pengumpul atau pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23 dan pasal 26. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang dipotong oleh PPh 21. Jenis formulirnya yang dipakai adalah formulir SPT Masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Peruntukan formulir ini untuk orang pribadi dan penerima warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap atau BUT, sedangkan subjek pajak 26 ini dibedakan menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikutnya yang keempat ada SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 25, yaitu jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Tujuan adanya jenis pajak tersebut untuk meringankan beban dari wajib pajak. Hal ini mengingat kredit pajak atau pajak yang terutang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun pajak. Dan jenis formulirnya itu menggunakan formulir SPT Masa PPh pasal 25. Dan peruntukan formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau OPSPT. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau OPSPT adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha, misalnya sebagai pekerja bebas atau sebagai karyawan. Yang kelima ada SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Dan formulir yang dipakainya adalah formulir SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. Peruntukan formulir ini untuk pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubung dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Selanjutnya ada SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 15, yaitu seluruh nilai atau imbalan pengganti yang dapat berupa uang maupun nilai mata uang yang didapatkan oleh perusahaan atau badan berdasarkan atas kesepakatan charter dari pengangkutan orang dan atau barang yang dilakukan dari satu pelabuhan menuju pelabuhan lainnya di Indonesia. Untuk formulirnya yang dipakai adalah formulir SPT Masa PPh pasal 15. Dan peruntukannya itu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Berikutnya ada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai atau bisa disingkat menjadi PPN. Yaitu merupakan suatu formulir laporan pajak pertambahan nilai yang wajib diisi dan dilaporkan oleh pihak pengusaha kena pajak atau PKP. Jenis formulir yang dipakai adalah formulir SPT Masa PPN 1111 DM. Peruntukan formulir ini untuk orang pribadi dan badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang atau jasa kena pajak, BKP atau JKV. Yang terakhir ada SPT Masa PPN bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan pajak yang berbeda dibandingkan mekanisme pemungutan PPN pada umumnya. Jika terjadi kegiatan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan PKP rekanan kepada pemungut PPN, maka PPN akan dipungut oleh pemungut PPN dan tidak lagi dipungut oleh PKP penjual. Jenis formulir yang dipakainya itu adalah formulir SPT Masa PPN 1101 PUT. Peruntukan formulirnya itu adalah untuk bendaharawan pemerintah, badan,
atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP kepada bendaharawan pemerintah badan. Pelaporan SPT di sini saya menggunakan aplikasi Klik Pajak. Dan di sini ada tata cara pelaporan SPT masa menggunakan aplikasi Klik Pajak dengan menggunakan fitur e-filing. E-filing di sini adalah pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara online. E-filing yang bisa dilakukan di Klik Pajak yaitu seperti SPT tahunan badan, SPT masa PPN dan PPN MBM, SPT masa PPh 15, SPT masa PPh 21 atau 26, masa PPh 22, masa PPh 23 atau 26, dan PPh 4 ayat 2. Jika menggunakan aplikasi Klik Pajak di sini dengan fitur e-filing, ada beberapa yang perlu Anda siapkan untuk melaporkan SPT tahunan Anda, yaitu seperti akun Klik Pajak, NPWP, EVN, file CSV, SPT tahunan badan, laporan keuangan. Jika Anda ingin menambahkan file lain untuk mendukung pelaporan, diantaranya ada seperti rekapitulasi peredaran broto PP 23, daftar nominatif biaya promosi biaya hiburan, dokumen lampiran khusus BUT, dan lain-lainnya. Untuk tambahan file ini opsional. Untuk lebih jelasnya mengenai laporan keuangan dan file yang bersangkutan dengan perusahaan, Anda bisa mendatangi kantor konsultan pajak. Bukti pembayaran pajak yang sah tercantum pada nomor 115-PMK-05-2007, yaitu surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak, diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah memperoleh NTPN dan NTB. Dan ini adalah contoh surat setoran pajak yang berbentuk kertas dan surat setoran yang berbentuk elektronik. Slide berikutnya ada cara setoran pajak. Di sini ada cara setoran pajak menggunakan e-billing. E-billing di sini adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing yang berupa 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Pertama, Anda bisa membuat kode billingnya, bisa mengakses link-link atau nomor telepon yang tercantum di slide ini. Terus selanjutnya Anda bisa membayar pajak Anda dengan mengikuti langkah-langkah yang ada pada slide ini. Untuk bagian kesimpulan di sini yaitu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah melakukan inovasi pada sistem administrasi perpajakan, yaitu memperbaharui kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku dengan tujuan memaksimalkan potensi penerimaan pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Inovasi tersebut merupakan penerapan teknologi informasi pada pelaporan pajak terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan elektronik atau bisa disebut juga dengan e-SPT. Sekian penjelasan materi perpajakan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi yang kurang lengkap. Saya Denny Leo Aldi, izin menutup presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.